Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Gubernur Maluku atau yang mewakili, yang saya hormati Rektor Pati, berbahagia pada pagi hari ini, para rektor Universitas Ambon, yang saya hormati para penanggap, Dr. Insinyur Edi Rusman, MT, Kepala Balai Besar Survei dan Teknologi Kelautan Kementerian SDM, Profesor Dr. Henry Manik, Guru Besar Bidang Akustik Bawah Air dan Instrumentasi Kelautan, Perikanan dan Penelitian Kelautan Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Armaidi Armawi, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Paksa Nasional Universitas Dr. Irwan Melano, STMSC, Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, Kolonel Nawanto, Oceanografi, Meteorologi, Pusat Hidrologi dan Geologi. Yang saya hormati, saya banggakan moderator kita, Dr. Widodo Setio Pranowo, MSc, peneliti ahli bidang oceanografi terapan pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer pada Riset dan Inovasi Nasional. Para hadirin semuanya, Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik yang langsung pada saat hari ini hadir di Geladak KRI Teluk Lada maupun yang hadir di pagi hari ini di seluruh universitas, akademisi maupun di berbagai tempat yang melaksanakan online. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi penanggap dan moderator serta peserta pada kegiatan diskusi juga pagi hari ini. Yang saya hormati juga Panglima Armada 3 yang telah menyediakan kapal ini untuk bisa sandar di Ambon. Kita selenggarakan seminar ilmiah di pagi hari ini. Kemudian juga jajaran TNI Angkatan Laut berkenan menjadi tempat pelaksanaan dari seminar nasional. Yang saya hormati juga para peneliti yang ikut di kapal KRI Spika, Rigel, yang Rigel sekarang ada di belakang, dan para peneliti semuanya yang ikut dalam ekspedisi kedua tahun 2020, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini, kalau tadi Pak bilang biasanya pagi seperti ini hujan, ini kok tidak hujan, malah terang. Jadi saya sampaikan tadi, beliau ini dalam pagi ini bahagia karena kita bicara masalah Banda, Laut Banda di Maluku. Dan para peneliti semuanya dari pagi juga tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, sangat senang bisa mengikuti bisa secara langsung seperti ini. Bulan Juni dan Juli dapat kita sebut sebagai bulan kelautan karena pada bulan Juni dan Juli ini beberapa event baik nasional yang antara lain tanggal 6 Juli Komunitas Internasional World Ocean Day, kemudian tanggal 8 Juli sudah sama mengadakan seminar nasional dengan tema kontribusi geografi pada UN Ocean Decade 2030 di Bali. Kemudian pada tanggal 16 yang lalu telah dilaksanakan pemberangkatan ekspedisi kelautan kolaboratif Banda judulnya yang dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
menggunakan KRI. Kemudian 1 pekan setelah KRI Rigel berangkat dari Jakarta pada tanggal 21 ini bertepatan dengan perayaan hidrografi internasional ke-100. Para peneliti ekspedisi tiba di lokasi penuh bawah laut Peron, Cina, dan New Worker untuk melakukan pembaruan selama hampir 1 abad sebelum gunung bawah laut ini dipegang saat ekspedisi Snellius di tahun 1000 sebelum kita merdeka, namun masih kita bayar sangat minim sehingga pada saat ini kita laksanakan. Kemudian pada hari ini juga 1 bulan berikutnya tanggal 21 Juli 2022 kita bersama-sama melaksanakan diskusi ilmiah dengan tema riset kelautan di wilayah timur Indonesia yang mendukung pemanfaatan alam berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan BPS. Untuk mendengarkan gambaran progres penelitian kelautan ini dan memberikan saran masukan atas hasil sementara yang diperoleh dan tim peneliti pada daerah serta rencana penelitian ekspedisi Jala-Citra 2 2022 ini di perairan Basin Laut diharapkan dapat memberikan manfaat seluruh peneliti nasional untuk memperkaya hasanah dan kemajuan riset dan data di wilayah kita ini dengan pengembangan riset nasional dan kolaborasi menggandeng berbagai perguruan tinggi profesional maupun industri kelautan, khususnya memprioritaskan perairan wilayah saya terkenal sebagai lokasi penelitian kelautan tidak hanya di lingkup nasional tapi juga di lingkup internasional. Saat ini terdapat 26 judul penelitian yang diajukan para ekspert dan melibatkan peneliti 6 kementerian dan lembaga serta 2 industri. Penelitian tahap pertama selesai melaksanakan pengumpulan sampel data dengan KRI dan akan dilanjutkan oleh para peneliti atau penelitinya selama kurang lebih depan yang akan fokus pada keseluruhan dan korelasinya dengan kita ketahui bersama KRI ini berangkat kemudian melaksanakan survei dan kita melaksanakan kegiatan ini sebenarnya direncanakan di Jakarta, tapi akan tidak baik setelah kita bicara bangga di Jakarta. Mungkin orang Jakarta setelah seminar akan melupakan, tapi karena ini bicara tentang di Maluku dan kita melibatkan institusi, kemudian para perguruan tinggi, akademisi, maka mungkin akan menjadi bahan pembicaraan yang kita harapkan demikian sehingga pembangunan yang berkelanjutan di Ambon khususnya serta Maluku pada umumnya bisa dilaksanakan lebih baik. Seluruh hadirin yang berbahagia, serangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan akan menjadi kegiatan bila tidak diikuti oleh aksi nyata kita selaku pihak yang berkepentingan di sana. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan suatu aksi nyata dalam bentuk kolaborasi nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2040 serta visi sustainable goal yang telah dicanangkan oleh PBB 14. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktu dalam hari ini, baik yang langsung maupun yang online, sehingga acara ini dapat baik. Mudah-mudahan pagi ini kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan masukan terhadap kajian ilmiah ini agar kajian ilmiah ini bermanfaat bagi kita semuanya.
Terutama saya berterima kasih kepada Panglima Armada 3 dan Komandan 9 yang telah berkenan sehingga kami dapat melaksanakan di atas KRI Angkatan TNI Laut, lautnya sedang kita selidiki. Saya ingin Ibu Siti Rosalini juga tetap melaksanakan ekspedisi-ekspedisi berikutnya karena terus terang pembangunan dasari dengan data-data yang akurat dan cepat. Dan kebetulan Bu Siti Rosalini sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih yang dibeli oleh negara ini, sehingga kami sebagai warga insan geografi sangat berkepentingan untuk melaksanakan pemberian data ini kepada seluruhnya, baik perguruan tinggi yang akan terus melanjutkan penelitian maupun para pengusaha serta industri agar pembangunan ini berlanjut dengan baik. Terus terang, memang kalau kita bicara masalah hidrografi, apa itu? Hanya kemudian dasar laut, kemudian tepi pantai bagaimana kapal, dan goalnya hanya untuk keselamatan nelayan. Hanya itu saja. Sementara yang kita bicara. Tapi pada bagaimana mungkin kita akan bisa ekspor impor, bagaimana mungkin kita akan perdagangan antar pulau kalau tidak ada kapal yang bergerak. Kapal yang bergerak tidak ada dermaga juga tidak akan mungkin sadar. Kapal tidak bisa sadar dengan baik kalau dermaganya posisinya tidak benar, arusnya tidak pernah kita, anginnya tidak pernah kita perhatikan. Kapal itu sadar menjadi rusak, tidak enak untuk. Disitulah kita berangkat. Oleh karena itu, izinkan kami bersama-sama dengan pemerintah, khususnya para pemerintah, untuk bersama-sama berkomunikasi melaksanakan kajian ilmiah ini untuk bersama-sama bagaimana baiknya pembangunannya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi langkah perhatian kita semua untuk berbakti pada bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salam. Mohon, apakah Mas Triyono sudah bergabung di dalam Zoom? Siap, sudah hadir, Prof. Terima kasih. Suaranya jelas sekali. Ya. Mempersilahkan Mas Triyono MT, MSI, MST, MSC. Ya. Jadi biasanya kalau pertemuan lempeng itu ada yang saling menunjang atau ada yang mencuat. Nah, apakah kemudian lantai samudra yang bertemu mencuat itu kemudian menjadi gunung api yang namanya Banda Neira? Nah, mari kita saksikan dari pemaparannya Mas Triyono yang memimpin survei khusus di Banda Neira. Sebelumnya saya tampilkan dulu CV-nya. Mas Triyono ini adalah peneliti dan perencana dari Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mempunyai strong background pendidikan di bidang geografi fisik dari UGM dan juga sistem informasi geografis, sandwich, sekolah di UNDIP dan juga sekolah di Prancis. Mas Triyono, apakah sudah siap memberikan paparan? Siap, Bapak. Kami sudah siap. Oke, silakan Mas Triyono, 15 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komandan Pusat Hidrosonografi TNI AL, Bapak Wakil Komandan Pus Hidros TNI AL, Bapak Gubernur Maluku atau yang mewakili, Bapak Rektor Unpati, serta Bapak Ibu undangan hadirin, baik yang hadir secara online ataupun secara offline di tempat acara. Mohon perkenan kami sampaikan materi presentasi kami yang merupakan
hasil kerjasama yang disusun oleh 3 orang, yaitu yang pertama saya, Triyono dari Pusat Riset Kelautan, yang kedua Indra Nova Swendro, dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dan yang ketiga adalah Sinta Dewi Novitasari dari Prodi Pertahanan Nasional Universitas Gadjah Mada. Materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai profil geologi gunung api, khususnya ketersusunan batuan, kemudian disusul dengan kerentanan tsunami dan kesiapan masyarakat terhadap ancaman tsunami. Baik, untuk mempersingkat, mohon perkenan kami memulai untuk presentasi. Next, silahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kita ketahui dari peta geologi, ini peta geologi ini yang sudah dimodifikasi oleh teman kami, Bapak Indra Nova, dari hasil survei lapangan, bahwa sebenarnya Kepulauan Banda ini merupakan pulau-pulau dari hasil erupsi. Jadi sebagian besar material dari pulau ini adalah material vulkanik, baik itu erupsi secara pyroclastic fall atau jatuhan, lava flow, maupun aliran piroklastik atau pyroclastic flow. Nah, kalau dilihat dari sejarah, sebenarnya Banda Neira atau Kepulauan Banda ini adalah sebuah kaldera besar yang muncul dari gunung api Banda pada awalnya. Jadi dari letusan-letusan yang ada terbentuk kaldera kecil, kemudian kaldera besar. Itu dapat dijumpai atau dapat diketahui dari perlapisan-perlapisan batuan yang kami temukan di lapangan, seperti gambar di kanan pojok bawah itu sudah dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi di Kepulauan Banda itu seperti apa, dari pyroclastic fall, pyroclastic flow, dan kemudian yang paling atas adalah pelapukan batuan untuk menjadi tanah. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat prosesnya, letusan pertama ini adalah letusan yang sangat besar, yang kemudian menimbun perairan sekitarnya dengan material pyroclastic fall atau PF, yang terbawa angin ke arah utara. Jadi pembentukan ini didahului dengan pulau-pulau besar yang ada di sekitarnya, yaitu Pulau Banda dan Pulau Neira. Yang kedua adalah letusan kedua berupa letusan besar disertai dengan lava flow. Dan kemudian yang ketiga terjadi penumpukan material dan membentuk pulau-pulau di Kepulauan Banda. Yang keempat, dari pembentukan tersebut gunung api tetap tumbuh dan muncul di permukaan. Dan maka jadilah saat ini adalah gunung api Banda. Ini penting kita pelajari atau kita ketahui, ini ada beberapa manfaat dalam hal mempelajari struktur geologi maupun struktur batuan yang ada di Banda Neira. Apa yang bisa kita peroleh adalah seperti berikut. Silahkan. Next. Nah, salah satu bentukan yang dipengaruhi oleh aktivitas gunung api, baik itu letusan maupun aliran lava, adalah tipologi pesisir yang berbeda-beda, baik itu di Pulau Neira maupun Banda Besar dan di Pulau Gunung Api. Di Banda Neira sendiri terdapat dataran pantai berbatuan lava blok. Ini sangat besar sekali, sangat luas sekali areanya, hampir seperti seperti flat gitu ya, dataran yang sangat luas, tetapi isinya adalah batuan-batuan lava yang keras. Kemudian ada pocket beach di bagian kalau di tempat di lokasi namanya ini Desa Lautaka ya. Ini terdapat bentukan pocket beach dengan batuan lava yang sudah tergerus. Kemudian ada juga gunung api pantai dengan material gunung api yang masih segar, yaitu berupa volcanic flow. Selanjutnya, nah, manfaat dari mempelajari material gunung api itu adalah yang pertama adalah untuk kebencanaan. Dengan mengetahui sejarah letusan, longsoran, dan runtuhan gunung api, kita akan mengetahui bagaimana dampak yang terjadi, khususnya yang terkait dengan bencana alam. Yang kedua adalah pedologi, ini terkait dengan morfogenesa, pembentukan tanah, sehingga kita tahu sebenarnya tanah-tanah di Banda Neira ini kesesuaiannya untuk tanaman apa. Itu juga akan menjadi jawaban kenapa di sana hanya ada
tanaman pala dan kenari ya yang paling diunggulkan. Kenapa tidak yang lain ya? Memang ada cengkeh dan sebagainya, tetapi untuk tanaman pangan boleh dikatakan kita tidak menemukan. Dan ini mungkin menjadi bahasan selanjutnya dari ketahanan pangan di Banda Neira. Kemudian mengetahui morfogenesa atau sejarah dari terbentuknya bentuk-bentuk lahan ataupun landform yang ada di Kepulauan Banda, dan ini penting karena ini juga terkait dengan kebencanaan dan potensi wilayah. Kemudian demografi. Setiap letusan gunung api itu akan berpengaruh kepada penduduk di sekitarnya. Seperti kita tahu misalnya ya kalau dalam sejarah di Jawa, letusan gunung api Merapi pada tahun 1008 itu telah memindahkan kerajaan Mataram ke arah timur dan berkembang menjadi kerajaan Majapahit. Dan selanjutnya berkembang Mataram baru yang lain. Itu salah satu contoh. Selanjutnya, nah terkait dengan aktivitas gunung api dan ketersusunan geologi di Banda Neira, maka kita beranjak pada pembahasan mengenai tsunami, kerentanan tsunami. Nah, kerentanan tsunami ini ditentukan oleh 3 faktor, yaitu keterpaparan atau situasi dari suatu tempat terhadap ancaman dari tsunami itu sendiri. Yang kedua adalah sensitivitas, yaitu kondisi-kondisi yang menyebabkan daerah atau lokasi itu sensitif terhadap dampak tsunami. Yang ketiga adalah adaptive capacity atau kemampuan beradaptasi masyarakat. Untuk exposure ini ditentukan oleh 1 faktor elevasi tempat, yang kedua adalah jarak dari garis pantai, yang ketiga adalah lereng, dan yang keempat adalah run up, atau ini kerentanan yang ditarik dari garis tingginya tsunami yang pernah terjadi. Sedangkan untuk sensitivitas, kita pertimbangkan kualitas bangunan, kemudian kerapatan bangunan, dan kerapatan atau kepadatan penduduk. Kemudian untuk yang adaptive capacity ada sosial, ada modal sosial, kemudian ada pengetahuan dan kebijakan lokal, dan kemudian ada ingatan kolektif serta peran pemerintah. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari katalog of tsunami, ini ada beberapa kejadian tsunami besar di Banda Neira yang disebabkan oleh gempa. Nah, gempa itu sendiri ada beberapa sebab. Itu ada gempa yang disebabkan oleh tektonik, yang biasanya atau yang sering terjadi adalah bersumber di Banda bagian selatan. Yang kedua adalah gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung api, dan yang ketiga adalah tsunami oleh gempa akibat longsoran di bawah laut. Nah, seorang peneliti bernama Ron Harris pada tahun 2019 dan sampai 2021 ini meneliti tentang tsunami yang ada di Banda Neira. Beliau menemukan tiga tsunami utama yang pernah melanda di Banda Neira. Yang pertama ini adalah tahun 1629 ini yang run up-nya adalah setinggi 40 meter tertinggi ya. Ini seperti kalau kita lihat di pojok bagian ini, bagian kiri. Kemudian ada run up tsunami 1852, ini tingginya 15 meter. Lalu ada run up 1841, tingginya 8 meter. Nah, berdasarkan tinggi tsunami tersebut, kita delineasi menjadi peta kerentanan tsunami. Selanjutnya, nah, Bapak-Ibu sekalian, dari katalog tsunami kita bisa melihat ya seperti ini bahwa di Banda api ini sering sekali terjadi tsunami. Cuma kita tidak merasakan apakah itu tsunami atau gelombang tinggi. Karena pada saat kami penelitian di sana kita temukan runtuhan-runtuhan dinding atau tebing yang kami kira sebelumnya adalah tsunami dari efek gempa di 2019, tapi ternyata itu adalah akibat dari gelombang oleh perubahan cuaca atau gelombang meteorologis. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah
pengenalan tsunami di Indonesia ini dibagi beberapa zona. Banda Aceh atau lingkup banda ini disebut sebagai, diklasifikasikan sebagai zona C, di mana dari 32 tsunami yang ada ini disebabkan oleh aktivitas subduction zone di Banda, 2 oleh letusan gunung api, dan 1 oleh longsoran. Dan ini cukup menjadi perhatian kita semua untuk menjadikan pengalaman tsunami ini sebagai cara kita untuk mewaspadai apabila ada potensi tsunami selanjutnya. Next. 4 menit lagi. Ya, siap, Bapak. Nah, dari peta yang kita susun, dari data yang kita peroleh, kita susun peta exposure seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang merah-merah ini adalah daerah yang paling terpapar tsunami, yang kuning yang terpapar, dan yang hijau tidak terpapar. Selanjutnya, next. Ini lebih detail lagi untuk kawasan Neira, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Selanjutnya, dan untuk sensitivitas yang kita peroleh dari data di lapangan, yang paling sensitif di Neira itu adalah di paling ujung ini di Laut Taka ya. Kemudian di Kampung Baru, ini karena semua 90% menurut pemerintah setempat, 90% adalah penduduknya beraktivitas di bidang nelayan, sebagai nelayan dengan bangunan-bangunan yang semi permanen. Selanjutnya, ini adalah kondisi detailnya untuk Neira. Selanjutnya, nah, dari kedua peta tersebut kita menyusun peta kerentanan tsunami, di mana pada bidang-bidang yang berwarna merah ini adalah bidang-bidang atau lokasi-lokasi yang sangat rawan terhadap tsunami. Selanjutnya, ini adalah detail dari peta yang kami susun untuk kawasan kota Neira. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ada upaya pemerintah sebagai upaya adaptive capacity. Balik lagi, Pak, balik lagi. Nah, tentu ada upaya pemerintah untuk menanggulangi atau mengantisipasi adanya tsunami yang akan datang, yaitu dengan membuat jalur-jalur evakuasi, di mana jalur evakuasi ini menuju tempat tertinggi, tersingkat, dan paling mudah dijangkau. Masyarakat setempat mengenal sebagai konsep 20-20. Yaitu ketika gempa terjadi selama 20 detik berturut-turut, maka masyarakat harus segera mengevakuasi diri secepat-cepatnya pada ketinggian 20 meter dari tempat atau dari lokasi mereka. Dan tempat tertinggi itu adalah Benteng Belgika. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan upaya-upaya peringatan dini melalui pemasangan alat-alat peringatan dini tsunami. Dan upaya yang lainnya adalah pemerintah menganggarkan secara jelas untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan bencana serta kondisi darurat dan mendesak di desa. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kapasitas adaptif atau kemampuan masyarakat dalam menghadapi tsunami, ini kita lihat dari modal sosialnya, bagaimana masyarakat bisa mempersiapkan diri terhadap bencana, meresponnya, kemudian pulih kembali, dan untuk selanjutnya bisa menyusun kembali langkah-langkah untuk antisipasi atau prevensi dan mitigasi. Selanjutnya, dari sisi ketahanan masyarakat Banda Neira ini cukup mempunyai kemampuan yang unggul dibandingkan daerah lain, di mana ini kita sebut sebagai kapasitas coping, yaitu kemampuan masyarakat Banda Neira mengidentifikasi dan mengatasi krisis jika terjadi ancaman. Seperti yang kami sebutkan tadi, ada skema 20-20, ini semua masyarakat sudah tahu, dan ini adalah hasil dari sosialisasi peneliti Ron Harris dan teman-teman, dan ada Ibu Freta yang dari Banda Neira ya, yang turut serta dalam upaya ini. Kemudian ada sistem peringatan dini dari BPBD. Kemudian ada sistem komunikasi yang sudah sangat terbangun. Mungkin
internet kami yang ada di kantor kami ini kalah bagus dengan internet dari Telkom yang ada di Banda Neira. Kemudian BMKG juga aktif mengeluarkan data-data atau informasi-informasi terkait aktivitas gempa bumi. Namun hal yang cukup perlu perhatian adalah transportasi dari provinsi atau dari daratan utama ke Banda Neira ini masih cukup sulit. Selanjutnya, kapasitas adaptif. Seperti kita ketahui bahwa tsunami yang terjadi berkali-kali di Indonesia ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Banda untuk bagaimana mempersiapkan jika ada tsunami. Taruh kata atau kita ambil contoh adalah tsunami yang ada di Banda Aceh, di Pangandaran, serta di Donggala. Ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Banda Neira untuk bisa mempersiapkan diri terhadap potensi-potensi tsunami yang ada. Hal yang cukup menjadi perhatian adalah bahwa saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga Banda Neira ini memiliki atau menjadikan beras sebagai sumber pangan utama. Sedangkan di Banda Neira ini tidak ada sawah ya, boleh dikatakan tidak ada sawah. Jadi untuk konsumsi dari beras ini impor dari daratan utama. Dan ini cukup menjadi keprihatinan apabila kondisi laut sedang tidak bagus, otomatis pasokan dari daratan utama itu sangat terbatas. Sehingga ini diperlukan penggalian lagi sumber-sumber makanan lokal yang dulu pernah ada, yang kita tahu bahwa di Maluku ini mungkin banyak konsumsi sagu, kemudian ada umbi-umbian, nah itu mungkin perlu dikembangkan. Dan ini sejalan dengan penelitian pertama kami mengenai kondisi geologi, bahwa pembentukan tanah yang ada di Banda Neira ini, yang pertama itu memang kurang cocok untuk tanaman pangan bersumber dari sawah, yaitu beras, dan mungkin cocok untuk umbi-umbian maupun sagu. Yang kedua adalah kondisi geologinya, kondisi geologi dari akibat erupsi dan sebagainya ini memiliki aquifer yang sangat bagus, sehingga masyarakat mampu menyediakan sendiri air bersih tanpa pernah kekurangan. Selanjutnya, Mas Tri bisa dipercepat. Ya, ini tinggal satu slide, Bapak. Ada kapasitas transformatif, bahwa sektor utama masyarakat ini adalah pertanian atau perkebunan, pala dan kenari, nelayan dan pariwisata. Namun demikian untuk pariwisata masih perlu dikembangkan lagi ataupun dipromosikan lebih lanjut untuk peningkatan ekonomi. Dan yang menjadikan kita semua senang adalah bahwa masyarakat Banda Neira ini mampu mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi, dan hampir semuanya dari masyarakat Banda Neira ini mengenyam pendidikan formal. Mungkin itu yang dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Jala Citra Prajayoda, Jala Siva Jaya Mahe. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Mas Triono, luar biasa. Jadi kita bisa lihat tadi ya bahwa ternyata harta tidak hanya di laut saja. Hasil pertemuan lempeng tadi menghasilkan gunung apinya mengeluarkan tanahnya ternyata bisa ditanami jadi tanaman yang spesifik yang sangat berharga, tidak dari tempat lain yang harganya juga sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Banda Neira.